Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sriwidari, NIM 0309173137, jurusan Pendidikan IPS 1 semester 7 di mata kuliah White Collar Crime dengan dosen pengampu Ibu Asrina Mardia SHIM Home. Baiklah, saya di sini akan membacakan sebuah laporan studi kasus mengenai kejahatan konsumen yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. Isi dari judul tersebut dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan home industry tanpa tanggal kadaluarsa di Kelurahan Eiko Bapekan. Yang kedua, bagaimana peranan BPOM dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan home industry di Kelurahan Eiko Bapekan. Dan yang ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di home industry Kelurahan Eiko Bapekan. Baiklah, di metode penelitiannya yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar pendidikan dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yaitu rumah penghasil produk home industry. Alamat lokasi yaitu Kelurahan Eiko Bapekan, Kecamatan Eikuasan, Kabupaten Asahan. Waktu penelitian 17 Januari 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Subjek penelitian, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Dalam proses menentukan subjek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu sampel bertujuan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat sekitar dan pemilik produk home industry tersebut. Strategi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi observasi dan wawancara. Observasi sebagai metode ilmiah. Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung keadaan lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan masalah penelitian. Wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya, 2 orang atau lebih biasanya hadir secara fisik dalam proses tanya-jawab itu, dan masing-masing pihak dan dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi sebagai cara mencari data, mengurangi hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, leger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non-manusia. Sumber informasi data non-manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan, atau surat-surat lainnya. Catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari rumusan masalah. Yang pertama, bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan home industry. Pada dasarnya, perlindungan konsumen terhadap makanan baik olahan produk suatu perusahaan atau produk industri rumah tangga adalah sama.
Dari sisi bentuk perlindungannya, yaitu adanya ganti kerugian jika diketahui produk makanan tersebut cacat terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan bagi konsumen sendiri sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya berkaitan dengan makanan itu sendiri. Walaupun sebenarnya berkaitan dengan makanan produk home industri rumah tangga, belum ada peraturan khusus yang mengatur, namun tetap perlindungan bagi konsumen mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Home industri keberadaannya dalam rangka meringankan pemerintah untuk mengatasi adanya banyak pengangguran. Selain itu, usaha home industri merupakan suatu usaha kecil yang dilakukan oleh industri rumah tangga yang pada proses berjalannya tidak begitu banyak melibatkan berkaitan dengan hukum-hukum dan aturannya. Artinya, banyak industri rumah tangga yang berjalannya usaha tersebut tidak banyak mendaftarkan pada instansi yang terkait demi kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi industri rumah tangga tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah industri rumah tangga tidak melalui proses hukum yang sesuai, sehingga pelaku usaha industri rumah tangga tidak memiliki perlindungan hukum. Namun bukan berarti usaha home industri tidak mendapat perhatian dan perlindungan hukum, karena bisa jadi suatu daerah menjadi daerah produktif karena keberadaan home industri ini. Pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas rakyatnya wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi sebuah industri rumah tangga, khususnya yang bergerak di bidang makanan, karena makanan pada prakteknya seringkali menimbulkan banyak permasalahan. Sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen makanan home industri, kedua-duanya dapat terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggung jawab. Konsumen merupakan objek yang memungkinkan sering terjadinya pelanggaran hukum, karena konsumen memiliki posisi lemah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan hukumnya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum pokok konsumen, apalagi mengayomi kepentingan konsumen. Sedangkan konsumen masih dalam posisi tawar yang kurang menguntungkan, tetapi tidak berarti sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen tidak dilindungi sama sekali. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 belum diatur secara jelas aturan tentang makanan home industry, sehingga batasan-batasan perlindungan belum jelas tercantum. Jadi, selama ini konsumen makanan home industry belum mendapat perlindungan secara tepat, atau dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukumnya karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Selama ini, konsumen makanan home industry jika terjadi kerugian atau produk yang cacat jarang sekali menuntut haknya karena anggapnya hal itu juga merupakan kesalahannya sendiri, sehingga sampai saat ini dianggap tidak terjadi masalah terhadap makanan produk home industry. Ketiadaan undang-undang yang mengatur tentang konsumen makanan home industry bukan berarti tidak ada perlindungan hukumnya. Walau tidak secara jelas diatur perlindungan hukumnya, namun konsumen makanan home industry tetap mempunyai hak dalam perlindungan konsumen. Yang kedua, peranan BPOM dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan home industry. Dalam rangka peningkatan kerja derajat kesehatan masyarakat, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 Tahun 1987 tentang produksi dan peredaran makanan tadi. Dalam peraturan ini tercantum antara lain, yang pertama, definisi yang diperlukan, misalnya tentang makanan, produksi, peredaran, label, pengawasan, dan lain-lain di pasal 1. Lalu kemudian yang kedua, tujuan dari pengawasan yaitu beredarnya makanan yang memenuhi syarat dan dilarangnya beredarnya makanan yang membahayakan kesehatan di pasal 2 ayat 21. Yang ketiga, ketentuan tentang perizinan, persetujuan, dan registrasi di pasal 3, 4, 5, dan 22.
Lalu ketentuan tentang produksi di pasal 6 sampai 17. Yang keempat, ketentuan tentang bahan tambahan yang dipergunakan dalam makanan di pasal 10. Dan yang kelima, ketentuan tentang penandaan atau label dan periklanan di pasal 18, 27, dan 28. Yang keenam, ketentuan tentang pengawasan di pasal 29 sampai 33, di pasal 37, di pasal 39. Yang ketujuh, ketentuan tentang sanksi atau penindakan terhadap pelanggaran ketentuan atau di pasal 34 dan 35. Pada pasal 67 Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 menyebutkan BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal keamanan pangan, khususnya menyangkut home industry, penyuluhan yang ditujukan kepada produsen menjadi sangat penting, sehingga mereka mempraktekkan cara sehat dan aman dalam memproduksi produk makanan yang akan dikonsumsi masyarakat. Ranah kognitif dalam penyuluhan dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian menginjak pada ranah afektif. Dari tidak suka menjadi suka untuk mempraktekkan cara-cara produksi yang aman. Akhirnya terjadi penambahan tindakan dari semula tidak terampil menjadi terampil dan terus dipraktekkan untuk menjamin kelangsungan produksi makanan yang aman. Lalu yang ketiga, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan home industry. Pada dasarnya, setiap upaya perlindungan konsumen senantiasa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Yang pertama mengenai faktor pendukung. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, akan kita dapati bahwa untuk pelaksanaan dari upaya perlindungan hukum terhadap konsumen makanan home industry, faktor pendukungnya yaitu 1. Dengan adanya lembaga perlindungan konsumen yang senantiasa mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen untuk menyuarakan hak-haknya. Yang kedua, adanya kesadaran para produsen atau perusahaan makanan home industry untuk melindungi keselamatan dari konsumen terhadap produknya. Yang ketiga, adanya keinginan dan motivasi dari konsumen tentang pentingnya menyuarakan haknya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, dengan mengikuti penyuluhan, diharapkan bagi produsen dan konsumen pengetahuannya semakin meningkat tentang pentingnya informasi tentang makanan dan minuman, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan bagi konsumen tentang pentingnya dibuat peraturan perundangan untuk melindungi hak konsumen. Adapun faktor penghambat yaitu yang pertama, landasan hukum yang kurang kuat pada peraturan Menteri Kesehatan tentang produksi dan peredaran makanan disusun berdasarkan Undang-Undang Produk Kesehatan. Yang kedua, sanksi terhadap pelanggaran kurang kuat dan terutama pidana belum dapat atau sulit dilaksanakan. Baiklah, kesimpulan dari laporan studi kasus yang telah saya bacakan yaitu yang pertama, bentuk perlindungan terhadap makanan industri rumah tangga atau home industry adalah sama dengan perlindungan terhadap makanan olahan bukan produk home industry, yaitu dengan adanya ganti rugi apabila diketahui ada cacat produk juga dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, maka dilakukan penyuluhan kepada produsen sebagai penghasil makanan. Yang kedua, peranan dari Balai Besar BPOM selaku dari lembaga yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dalam hal perlindungan terhadap perusahaan pangan industri rumah tangga. Ini tidak terlepas dari upayanya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada beberapa pelaku usaha industri rumah tangga ini, juga kepada konsumen. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan dari perlindungan konsumen terhadap produk makanan home industry ini, ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah berupa peraturan-peraturan yang mengatur hal itu, kesadaran konsumen untuk menyuarakan hak-haknya, adanya lembaga konsumen yang ikut membantu pelaksanaan perlindungan konsumen, dan lain-lain. Faktor penghambatnya sendiri berupa tidak adanya peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang makanan home industry, tidak kuatnya landasan hukum, pelaksanaan terhadap sanksi pelanggaran tidak tegas, dan juga kendala biaya. Sekian pembacaan laporan studi kasus dari saya mengenai kejahatan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.